lanjutan adawat istifham. Oke. Berikutnya. Peta konsep pertemuan 13 ini menggambarkan kita nggak menjangkau huruj, tetapi cukup pada adawat karena jumlahnya banyak adawat istifham. Oke, berikutnya yang pertama yaitu man. Walaupun kita sudah tahu maknanya, tapi ya di sini harus dituliskan. Nanti di rumah bisa diulang. Dari aspek arti, man pasti siapa, nggak akan berubah itu artinya. Tapi peruntukan man sebagai istifham, menurut kacamata balaghah, serta fakta kegunaan yang sering kita jumpai, apa itu? Yus'alu biha anil akil. Jadi kalau mau menanyakan sesuatu atau tentang orang yang berakal, ya harus pakai man. Kalau pakai ma, apalagi yang ditanya, udah belajar balaghah, wah ini saya dianggap binatang. Gitu kurang lebih. Iya, itulah yang dimaksud yus'alu biha anil akil. Hubungannya dengan kajian teks, maka ketemu istifham. Istifhamnya menggunakan man. Tuh, kesimpulan. Oh, inilah yang lagi diajak bicara tentang orang yang berakal. Satu. Yang kedua, dimaksud berakal dalam konteks bahasa adalah juga orang gila. Orang gila juga itu masuk kategori berakal, yaitu dulu sebelum gila. Udah kebayang itu? Ada orang gila. Terus kita bertanya kepada si B yang sama-sama menyaksikan. Tanyanya gimana? Man huwa? Siapa itu? Pakai man apa bukan? Dalam konteks bahasa jangan disalahin. Lah kan dia udah gila, udah nggak punya akal. Oke, jelas pembatasnya. Batas. Beda dengan kajian fikih. Orang gila nggak termasuk yang berakal. Maka dia nggak diberi taklif. Oke, man. Nanti kalau ditemukan dalam Al-Quran, Allah istifhamnya pakai man. Tetapi sebenarnya dia lagi ngomong sama ciptaannya yang bukan manusia. Umpamanya, itu dia balaghah menjangkau. Allah memposisikan ciptaannya yang tidak berakal sebagai ciptaannya yang berakal. Itu. Kan luar biasa itu. Pelajaran bagi kita. Tuh, dia saja berakal. Yusabbihu lahu man. Ini sih bukan istifham. Samawati wal ard. Ini masih mausul. Bukan allazi fis samawati tapi man. Kan tetap artinya orang. Sebab tuh sisi bahwa ciptaan-ciptaan Allah memang berakal. Apa buktinya? Dia bertasbih. Cuma harus dipaham. Tasbihnya bagaimana? Tasbih kan sabaha itu artinya tunduk. Mana ciptaan Allah yang enggak tunduk kepadanya? Semuanya tunduk. Tunduk kepada Allah itu terwakili dengan tunduk kepada sunnahnya. Itu bukan tunduk kayak model kita, sujud, rukuk, segala macam. Tunduk kepada sunnahnya. Apa sunnahnya? Kata Allah, matahari. Kau kalau pagi terbit dari timur ya, jangan dari barat. Itu terbit dari timur. Matahari, siang. Jangan dulu-duluin malam ya. Malam juga. Jangan dulu-duluin siang ya. Tunduk apa enggak? Tunduk. Duren. Kalau lagi ngomong. Duren. Kamu sudah aku tentukan bentuk buahmu kayak begini. Jangan berubah-ubah jadi semangka. Gitu kurang lebih. Itu tunduk.
Lebih dari itu yusabih. Tuh, bertasbih. Sabbaha lillah ma. Bahkan lebih dari itu Islam. Tuh, semua ciptaan Islam. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Ya, kita kembali ke pokok persoalan man. Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Nih dia. Berikutnya Pak Jamal. Contoh. Man mudiru ma'had lughatil Qur'an wa ulumi. Siapa kepala LBIQ? Tanyanya siapa kaji kita? Oh, udah pasti. Yang berakal. Jangan coba-coba ganti ma. Mudiru. Bukan. Nah, kalau memang ada juga, kita harus pahami secara lebih kritis. Kok kenapa pakai ma? Apa maksudnya pakai ma? Nah, itu kajian lain. Man mudiru ma'had lughatil Qur'an wa ulumi. Nah, alhamdulillah LBIQ dapat info katanya udah ada ketua yang baru. Ya, insya Allah nanti barangkali akan kita semua kenal. Iya. Yang kedua, man mudarrisul lughal arabiyyah fi madrasatik. Tuh pakai man lagi. Maka pasti yang berakal. Ya. Sosi kepala yang ngajar berakal. Gitu. Yang ketiga, man katabal wahya fi ahdir rasul. Siapa yang nulis wahyu? Jadi pasti artinya siapa. Kalau siapa berarti tentang yang berakal. Yaitu manusia. Kemudian umpamanya berpikirnya nakal. Jin. Berakal apa enggak? Man ifrit. Dah ya dah. Kan ada jin ifrit namanya. Man iblis. Berakal. Cuma sejauh mana akalnya manusia tak dituntut. Informasinya mengindikasikan bahwa mereka juga berakal. Apa sebab? Sebab mereka di wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tuh jin juga ditaklif. Illa liya'budun, suruh ibadah. Maka surat jin menginformasikan ada di kalangan mereka yang beriman. Ada juga yang titik segitu aja. Jangan pada bergaul sama jin. Kalau kenal boleh. Iya gitu kurang lebih. Oke, beriman. Nah kita sama-sama lihat. Man. Tuh. Fil Quran. Yaitu man yang Islam. Jangan tertipu dengan man yang lain. Ada man selain istifham. Istifham. Ini saya bacakan sepintas saja. Wa iz asarran nabi ba'di azwajihi hadisan. Ketika Nabi merahasiakan sebagian rahasianya kepada sebagian istri. Walamma nabba'at bihi, ketika ada salah seorang istrinya menginformasikan hadis tadi, wa azharahu Allahu alaihi, dan Allah menampakkan kepadanya, kepada Nabi. Terus apa itu? Arrafa. Arrafa ba'dahu. Lalu dia memberitahu kepada sebagiannya, ya Nabi, kepada sebagian berita itu. Wa'arada anba. Tapi sama yang lain enggak. Falamma nabba'aha bihi. Ketika salah seorang istrinya memberitahu tentang hadis itu kepada yang lain, qalat, lalu berkata, salah seorang istrinya, dalam hal ini tafsir itu Aisyah atau Hafsah gitu kurang lebih. Man, ini kaji kita. Man anba'aka haza, siapa yang memberitahu kepada engkau tentang ini? Qala
nabba'aniyal alim al khabir. Maka kemudian Nabi menjawab, Allah yang maha alim, yang maha khabir memberitahu kepada saya. Gitu. Nah, kita nggak mengkaji tafsirnya, ya, yaitu mannya saja sebagai sampel contoh menunjukkan digunakan untuk orang yang berakal, dan ini dia contohnya. Oke, yang kedua. Ya qaumi lakumul mulkul yauma. Wahai kaumku. Pada hari ini kerajaan buat kalian. Zohirina fil ard. Yang sangat nampak di muka bumi. Faman yansuruna min ba'sillah. Tuh ada man. Siapa yang bisa menolong kita min ba'sillah dari kekuatan kedahsyatan Allah. In ja'ana, jika dia datang, ba'sun fa'ilnya, kepada kita. Qala Fir'aun. Fir'aun berkata, ma'urikum, aku tidak memperlihatkan kepada kalian illa ma'ara, kecuali apa yang bisa saya perlihatkan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak memberikan hidayah kepada kalian kecuali jalan petunjuk. Kaji kita itu man yansuruna. Siapa yang bisa menolong kita? Itu. Udah feeling kebahasan kita ini istifham benar. Faktanya digunakan untuk yang berakal. Maksudnya menanyakan yang berakal. Itu inti kaji kita. Ini ada sesuatu yang menarik setelah ditelusuri. Ya. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Mannya tetap istifham. Kalau kajinya sudah sampai sebenarnya istifham dari arti yang sebenarnya, ini jauh lebih menarik. Allah bukan nanya. Tetapi ini namanya litakrir. Kalau diartikan apa adanya, siapa yang lebih zolim ketimbang orang yang menghalangi orang lain untuk ke masjid Allah? Tuh, zaman kita terjadi apa enggak? Jadi dihalangi, ya atau tidak? Caranya enggak seperti zaman dulu, zaman Nabi. Dihalangi emang benar-benar. Dan yang benar-benar kayak itu pun terjadi di media sosial. Ya dah? Kan bagian dari kemujizatan Al-Quran. Belum terjadi, dia sudah cerita. Bukan cuma pada saat sekarang juga. Oh, berbagai cara halus gitu. Paham. Siapa yang lebih zolim ke orang yang menghalangi umat Islam untuk beribadah di masjid Allah? Tuh, nanti lebih dalam pada istifham yang keluar. Ayyuzkara fi hasmuhu. Padahal dia mau berzikir, meninggikan asma'nya. Wasa'a. Sa'a itu mana'a. Berusaha. Fi khorobiha. Merobohkan. Ada nggak zaman sekarang yang berusaha? Malah udah viral. Jauh-jauh hari sebelum ini. Terlepas dari benar apa tidak. Tetapi faktanya masing-masing kita bisa menilai. Bagaimana cara merobohkannya secara fisik? Robohkan. Dulu LBK itu ada masjid, sekarang udah nggak ada. Belum lagi Taman Ismail Marzuki umpamanya. Tapi kemudian yang viral, ini masjid ada izin bangunannya apa enggak? Ini wakafnya sudah real apa belum? Gitu dah? Iya. Ulaika maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Dan seterusnya, saya enggak teruskan.
Nah, tapi man itu. Lalu ditemukan lagi man dalam penelusuran digandeng dengan kata azlamu. Waman azlamu mimman iftara. Siapa yang lebih zolim ketimbang orang yang mendustakan, iftara, menipu Allah terhadap Allah. Itu nipu. Nipunya kan bukan dalam artian lisan, tapi hal, sikap, kebijakan. Nah, itu kan kaziba. Kaziba walaupun masdar ini jadi hal. Masdar jamid. Ini masdar jamid. Kaziban. Itu tadi. Au kadzdzaba bil haq atau mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu ketika datang kebenaran itu. Alaisa fi jahannam maswa lil kafirin. Nah, itu istifham yang sudah kita lewati. Alaisa. Pertama A-nya itu namanya litasdik. Tapi keluar di sini maknanya. Bukan nanya, tapi lagi-lagi litakrir. Terus pakai laisa, namanya istifham manfi. Tuh, negasi. Bukankah gitu. Maswa. Jahanam itu tempat tinggalnya orang kafir. Bahkan berbagai macam makna yang didapat dari struktur kalimat ini. Bukan cuma nanya, tapi menetapkan statement. Bukan cuma sekedar menginformasikan statement bahwa orang kafir, jahanam tempat orang kafir. Tapi bagi kita bahwa ayat ini bagian dari Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah petunjuk, harus kita tangkap petunjuknya. Paling tidak larangan, jangan. Itu kurang lebih. Nah, ini yang menarik ya. Berikutnya, slide berikutnya Pak Jamal. Saya telusuri nih tentang man. Man istifham di dalam Al-Quran. Dijumpai ada sekian. Hilang dihitung. Di Al-Baqarah ada 2. Ayat 140, 114. Nanti Pak Yahya tolong dicek. Bisa jadi ini ada salah. 2 Al-An'am. Tuh. Ayat 21, ayat 93. Kalau saya tulis ayatnya ini nanti dimarahin Pak Jamal kelamaan katanya keburu zohor. 3 surat Hud ayat 11. Surat Kahfi 57, Al-Ankabut 68, Sajdah 22, surat Sof ayat 7. Nanti ditampilkan sedikit ya yang menariknya. Berikutnya Pak Jabal ini dia nih menarik. Teman selalu bergandeng dengan azlamu. Ya bagus digedein. Tapi digeser ke kiri, nutup ya. Saya ulangi, menariknya man itu gandengannya sama azlamu dijumpai. Mana azlamu? Siapa yang lebih zolim? Udah sekian kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali man azlamu. Siapa yang lebih zolim? Artinya ini memberi zolim sekali. Apa saja yang dikategorikan Allah sebagai paling zolim. Tuh yang pertama bergandeng dengan yang paling bawah itu. Yang tadi udah disebut. Man azlamu mimman mana'a masajidallah. Luar biasa zolimnya. Terlepas dari situasi dan kondisi yang ada, terlepas dari kajian terhadap ayat man azlamu, fenomena sekarang memang menunjukkan. Ya atau tidak? Tuh, zolim sekali. Menghalangi orang masuk masjid. Sampai-sampai sholat Jumat nggak boleh. Ya atau tidak? Terlepas dari situasi dan kondisi yang ada. Oke. Nanya, kalau kondisinya memang betul kita membenarkan dari aspek kesehatan. Iya dong, kita harus mampu menangkap hidayahnya. Kemujizatannya. Terus keluar biasaannya. Bagaimana kita mensikapinya? Itulah bagian dari memahami ayat Al-Quran.
Yang kedua, man azlamu mimman katama syahadah. Itu nanti bisa diteruskan. Siapa yang lebih zalim? Yang menyembunyikan syahadah, kesaksian. Kesaksian dalam artian luas. Kesaksian dalam artian harfiah di pengadilan kah? Wah, sekarang beritanya hoax. Itu kan menyembunyikan kesaksian. Kesaksian terhadap kebenaran. Itu luar biasa Al-Quran. Yang ketiga, waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, mendustakan. Allah maksudnya mendustakan ayat-ayatnya. Tuh, ditutup-tutupi Allah. Contoh sederhana, tidak terasa. Tidak terasa. Apa itu? Lapindo, itu kan ayat Allah. Tapi kemudian tak dirasa itu sebagai menyembunyikan ayat Allah ketika dikatakan itu fenomena. Ya apa tidak? Gempa, tsunami. Fenomena Allah. Itu ilmu pengetahuan seharusnya membawa kedekatan kepada Allah. Kalau ilmu pengetahuan dalam botani mampu tuh membuat buah duren yang tadinya kecil jadi gede, umpamanya ini nggak enak sama Pak Yahya nih. Saya disuguhin gambar mulu. Hah? Ya ntar kedengeran Pak Edi juga nggak enak ini. Ya lah, tapi kemudian diekspos adalah ilmu pengetahuan. Ya tidak? Bukan bermaksud menafikan ilmu, bukan, tapi di balik ilmu itu ada siapa gitu. Itu kan masuk mimman iftara, man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tuh. Terusnya juga mimman iftara 'ala Allahi kadziba itu berulang. Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tuh berulang. Berulang yang paling sederhana itu menunjukkan taukid. Dalam kajian balaghah namanya takror. Mengulang. Kita juga kalau nyuruh orang kagak dengar kita ulang-ulang. Berikutnya man adlamu mimman zukkira bi ayatihi bi ayati rabbihi. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang disebutkan tanda-tanda Tuhannya fa'aradu anha, itu berpaling. Seorang ilmuwan kedokteran atau biologi atau apa saja menemukan sesuatu yang dia sendiri dalam hati kagum. Terus nggak disebut itu sebagai kebesaran Allah. Itu kan zukiro bi ayati rabbihi fa'arado. Dia berpaling. Yang paling sederhana, apalagi yang melecehkan Al-Quran. Apaan itu Al-Quran? Bukan dulu dilecehkan. Sekarang. Dah. Juga akan datang. Nah ini kita kajinya istifham lagi-lagi ya. Menariknya. Oke, yang terakhir. Man azlamu mimmanif taro 'alallahil kadzib. Sampai 4 kali tentang kezoliman jenis mendustakan. Mendustakan. Iya. Selesai Pak Jamal, sekedar istifhamnya. Slide berikutnya. Masuk yang kedua nih. Adat istifham yang kedua, ma. Ketika saja kita belajar istifham, lalu salah satu adatnya ditemukan ma, kan menjadi bercabang pikiran kita. Ma itu kan bukan istifham saja. Itu sebenarnya yang mendorong untuk mengetahui ma dalam Al-Quran. Ada ma nafi, ada ma mausul, ada ma zaidah, ada ma apalagi itu. Ada ma lil ilgha. Iza ma. Setelah iza, ma-nya zaidah. Tapi bukan berarti nggak punya makna. Itu sudut pandang al-ma'ani kalau bicara makna. Terus ada namanya lil ilgha. Membatalkan fungsi. Inna tadinya
menasabkan isim merupakan khobar. Tapi kalau ditambah ma, innama, innanya jadi nggak beramal. Itu namanya lil ilgho. Oh, ilgho artinya membatalkan amal. Tapi pada saat yang sama, inna menjadi kalau ditambah ma, innama jadi adat kosor. Tuh, tingkat ketauhidannya jauh lebih tinggi. Oke, kita masuk ma istifham artinya apa? Kegunaannya yus'alu biha ghairul akili wal haqiqatu. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Di samping sesuatu yang tidak berakal, juga kalau ada ma menunjukkan yang ditanya itu tentang hakikat. Mal insan. Apa itu manusia? Hakikatnya. Hakikatnya. Tapi mas muka. Itu kan nama tidak berakal. Iya. Ma fi jaibika. Apa yang ada di kantongmu? Itu pakai ma. Jangan man. Boleh kita pakai man fi jaibika. Maka mannya jadi majaz. Jaibika kantong. Majaz. Ya tidak? Tuh. Kan dalam budaya Indonesia juga sudah biasa itu. Kata-kata kantong. Bagaimana itu? Persoalan si A. Udah bisa diatasi apa belum? Itu mau dari kantong saya. Gitu. Oke. Coba kita lihat contoh. Mas muka tuh pakai ma. Jangan pakai man. Man ismuk bukan. Tapi karena budaya, terjemah adalah budaya, bahasa adalah budaya. Kalau budaya kita, siapa namamu? Nah, gitu. Tapi kalau lagi ngomong Arab, walaupun maksudnya siapa namamu, tetap yang kita pakai ma, jangan man. Paham itu? Sebab dalam bahasa Inggris juga kan, apa namamu, bukan siapa. Ya lah? Tuh. Di sana ada filsafat. Bagian dari filsafat adalah budaya. Budaya itu kan produk pikir, budi. Budi artinya akal, daya, potensi. Gitu. Terus, maza takra. Apa yang sedang engkau baca? Loh kok ini ada zanya? Nggak apa-apa, za tambahan. Za itu isyarah. Yang kita lihat ma-nya. Nanti di Al-Quran juga maza banyak sekali. Yang ma juga ada. Ya, nomor 3, ma fi jaibika. Apa yang ada di kantongmu? Iya. Terus, nah ini yang hakikat nih. Nomor 4 sama nomor. Mal iman. Oke. Apa itu iman? Itu paham maksudnya hakikat. Nabi juga ditanya sama Jibril. Mal iman. Tapi redaksinya bukan begitu. Akhbirni anil iman. Maka jawabnya rukun iman. Antum minabillah wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu iman. Dan ditanya lagi, mal Islam. Kalau redaksi hadisnya akhbirni anil Islam. Tapi kalau dalam buku menjelaskan mal Islam. Apa itu Islam? Islam antasyhada an la ilaha illallah. Tuqimas shalah. Tu'tiz zakah. Tasum Ramadan. Tahujjul baita. Tuh gitu. Hakikat. Mal ihsan. Tuh istifham. Iya. Oke. Apa jawab Nabi terus? Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu jawaban. Bentuknya khobar kalau tinjauan ilmu ma'ani. Apa sekedar ngasih tahu? Bukan. Bagi kita kan ada perintah di situ. Yaitu berbuat baiklah.
dengan sebaik-baiknya atau lakukan segala sesuatu dengan penuh ihsan. Termasuk menyembelih kemarin itu bagian dari contoh yang paling tinggi tentang ihsan. Sembelih dia. Jangan sampai terasa sakit. Itu ihsan. Oke, hakikat. Yang kelima juga mal insan. Apa itu manusia? Para filosof dari sebelum Masehi udah mikir tentang hakikat manusia. Akhirnya mereka menemukan jawaban. Jawabannya tembus sampai ke zaman kita sebagai bagian dari pelajaran. Lalu kita temukan al-insan hayawan. Manusia ternyata hakikatnya adalah binatang. Binatang yang apa? Natik, hayawanun natik, yang bisa ngomong. Ya, umpamanya kesasar, terus dia nanya, ngomong. Kalau kambing kesasar, terus dia nanya enggak? Enggak. Itu membedanya. Kita ngomong, dia enggak. Hayawanun akil, yang berakal. Tuh. Hayawanun sa'il, binatang yang bertanya. Itu manusia. Karena bertanya, maka berilmu. Hayawanun alim, binatang yang berilmu. Jadi jangan pada sombong gitu maksudnya. Oke, berikutnya. Nah, ini mafil Quran. Ini enggak kelihatan, nanti bisa dibaca di rumah. Wah, bisa digedein tuh. Pak Jamal memang bisa gedein yang kecil-kecil dia. Tuh, ya. Ini realnya tuh. Mulai dari bawah, dari atas kalau ini mah. Dari atas itu, wah itu. Al-Baqarah tuh. Al-Maidah, Yunus, Yusuf, An-Nahl, An-Naml, Al-Qasas. Iseng-iseng ya. Maksudnya iseng-iseng, saya bilangnya iseng-iseng. Tapi sebenarnya bukan iseng-iseng. Serius. Hanya dalam rangka sekedar mendorong. Tidak terlalu memaksakan. Kalau ada waktu, oh iya nih. Apalagi ada terjemahannya. Oh iya nih ada mah. Enak ketemu. Pas ketemu rasanya berbeda. Dengan yang nggak ketemu dan nggak berusaha gitu kurang lebih. Udah, kita nggak merinci itu. Berikutnya nih, baru beberapa contoh. Ya. Innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma bukan ma itu. Ba'udotan fama bukan ma itu. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Tuh ada mah. Allah kasih perumpamaan nyamuk atau lalat ba'udoh. Kalau dilihat tafsir bukan nyamuk, bukan lalat. Kutu. Kakinya 6. Kecil sekali. Mungkin sekarang ya corona. Ya, kecil sekali. Tapi mereka bangsa Arab kenal itu ba'udoh. Kenapa itu? Itu kutu walaupun kecil kalau gigit onta mati. Ya, apalagi kalau gigit kita. Coba ba'udoh. Sekarang corona Allah lagi memberikan perumpamaan. Kalau orang beriman, aman-aman saja, benar itu dari Allah. Kita juga begitu mensikapi corona. Dari Allah. Persoalan kemudian ada isu itu diciptakan, itu kan persoalan asbab. Ya atau tidak? Tuh. Terus amal ladina kafaru, mereka yang kafir melihat fenomena perumpamaan Allah, mereka berkata, "Maza Allah ini apa-apaan sih?" Tuh. Bihaza masalah. Pakai ngasih perumpamaan kayak begini, gitu. Maza saja. Maka akhirnya yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan itu, maka ada banyak yang sesat. Ada banyak juga yang mendapatkan hidayah. Ya, jadi tambah tunduk kepada Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya.
negara yang paling superpower, senjatanya luar biasa, mampu menaklukkan musuh. Tapi corona terhadap corona nggak bisa dipakai. Kan itu apa namanya intinya kita ini kecil gitu. Ya, berikutnya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, maza, apa yang harus diinfakkan? Kul, ma, itu ada ma lagi. Jangan asal ma kemudian istifham. Ma di sini istifham, ma di sini kul, ma mausul. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan. Jadi menerjemahkannya, kebaikan apapun yang kau infakkan. Walil walidain tuh yang pertama buat kedua orang tua. Yang kedua akrobin, para kerabat. Ya, kerabat saudara inti terus cabang kiri kanan. Dari pihak bapak, pihak ibu. Iya. Terus wal yatama, anak yatim. Terus masakini, orang masakini bukan miskin. Orang miskin, paham? Miskin sama dengan sakinah. Sakinah sama dengan sikin. Sikin artinya apa? Pisau. Alat yang sangat bisa mampu memberikan ketenangan. Ketika sapi mau disembelih luar biasa bergejolak. Tapi ketika sudah digorok pakai pisau berhenti gejolaknya. Tenang apa enggak? Itu arti harfiah yang dikandung oleh kata tenang. Ya, sikin. Sehingga dalam kehidupan dunia ini mana yang lebih tenang? Orang miskin apa orang kaya? Tuh kita agak sedikit berbeda karena strata keimanannya. Orang-orang tertentu lebih senang miskin. Ada beberapa contoh personal dalam zaman kita sekarang itu orang paling kaya tapi nggak punya, nggak pegang uang. Ya tidak, semuanya dinafkahkan. Tenang apa enggak? Tenang. Sehingga yang viral itu kata-kata dia dicatat, kata siapa harta itu nggak bisa dibawa mati. Kan indah sekali. Bukan cuma nggak bisa dibawa mati, itu bisa dikirim duluan. Gitu. Indah sekali. Mudah-mudahan bisa kita teladani. Iya. Oke, madza yunfikun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain terus wal masakin wabnis sabil. Anak jalanan. Tuh. Dari segi harfiah, ibnu anak. Sabil jalanan. Apa artinya? Dia nggak punya rumah. Nggak punya tempat tinggal tetap. Selalu di jalanan. Tidur di jalanan. Tidur di jalanan. Atau makna lain, selalu pindah-pindah. Dulu munculnya kata ini artinya positif. Orang-orang yang haus sama ilmu pengetahuan berdatangan ke pusat ilmu Mekah dan Madinah. Kalau yang pertama dia datang di Madinah, di sana banyak guru, dia pindah-pindah. Dari guru A pindah ke guru B. Udah habis ilmunya pindah lagi ke C. Pindah lagi ke terus kan jalan-jalan mulu itu. Tuh dibahasakan Sabil, Ibnu Sabil. Untuk ilmu. Ya, nanti di Mekah sekian guru sudah direguk ilmunya pindah ke Madinah. Begitu juga. Kalau masih dia dengar lagi ada di Irak, dia pindah ke Irak. Al-Quran dan budaya Arab menyebutnya Ibnu Sabil. Apa substansinya? Yang nuntut ilmu. Mustahik zakat Ibnu Sabil oleh Bazis, baik DKI atau yang lain, itu diporsikan buat beasiswa. Ibnu Sabil. Oke. Wama tafa'al, baik apapun yang kalian lakukan. Kenapa? Dijawab, innallaha bihi alim. Allah tahu. Dilakukan secara terang-terangan atau rahasia.
atau infaknya, sedekahnya dalam bentuk yang abstrak, ilmu pengetahuankah, kekuatan dan tenagakah, bahkan luar biasa kayanya Islam. Sedekah tabassumuka li sodakoh. Kan hebat. Nggak ada yang nggak dalam pandangan Islam. Senyum aja setiap hari. Iya. Berikutnya, oh ini maaf kalau kepanjangan ya. Yas'alunaka maza yunfikun qulil afwa. Itu ada maza lagi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qul, bilang ya Muhammad, kata Allah, al-afwa. Bukan maaf. Ada tukang minta depan rumah. Sedekah. Terus kita bilang, maaf besok aja. Bukan gitu. Itu mah kebiasaan. Maaf artinya kelebihan dari kebutuhan pokok. Itu namanya maaf. Butuh 1.000. Terus ada sisa 500. Itu kurang lebih. Iya. Kaji kita lagi-lagi mazah. Nomor 4 juga ya salunaka madza uhilla lahum. Apa yang dihalalkan? Nah, yang dihalalkan itu kan sesuatu yang tidak berakal. Maka Allah memakai pertanyaannya pakai ma. Selesai ya. Oke, yang ketiga nih. Mata. Artinya kapan. Tapi secara jelas kegunaannya disebutkan yus'alu biha aniz zaman. Kapan ya berarti konteksnya waktu. Tapi lebih dirinci lagi dalam balaghah. Waktu dimaksud adalah madian, yang lalu, mustakbalan, yang akan datang. Kita lihat contohnya. Mata safarta ila Makkah. Safaratu fi'il madi. Maka yang ditanya yang sudah lalu perbuatannya. Kapan engkau sudah pergi ke Mekah? Maksudnya haji. Ilustrasinya kayak begini. Punya teman. Si A berteman kepada si B, tinggal berjauhan. Nggak tahu bahwa si B itu sudah pergi haji. Pas ketemu, oh udah pakai haji, pakai sorban. Terus ditanya, pertanyaannya pakai fi'il madi. Mata safarta? Kapan kamu pergi haji? Kok udah pakai sorban? Gitu kurang lebih. Iya. Apalagi dikasih kartu nama, udah pakai H. Pakai H. H umukra'u kitabiah kali. Iya. Terus yang nomor 2 itu menunjukkan akan datang. Akan datang. Sebab fi'ilnya mudhari. Mata tusafir ila Makkah. Kapan akan berangkat? Si A berteman kepada si B. Si A tahu si B udah daftar waiting list. Mungkin tahun besok. Terus dia nanya, gimana kapan berangkat? Itu maksudnya. Ya. Nanti ketika kajian teks menemukan mata dalam Al-Quran atau hadis, lihat dulu fi'ilnya. Mudhari apa madi? Nah, itu pentingnya. Yang ketiga, mata raja'ta, kapan pulang? Pakai fi'il madi. Min ada faradatul haji, pulang haji. Ya, kita udah bisa memberikan ilustrasi karena fi'il madi. Jadi teman udah pulang, kita nggak tahu kapan pulangnya, tahu-tahu udah pulang. Nah, maka pertanyaannya, mata raja'ta. Tapi kemudian itu teman masih di sono. Kok yang lain udah pada pulang, dia belum. Karena giliran kloter yang berbeda gitu. Mata tarji. Tuh, pakai fi'il mudhari. Kapan akan pulang? Dia, dijawab minggu depan. Seminggu lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nggak sederhana. Fi'il yang menyertai mata. Untuk menggali sebuah makna dalam struktur kalimat istifham menggunakan mata gitu. Ya. Lalu di dalam Al-Qur'an ini, am hasibtum an tadkhulul jannah.
Apa kalian mengira mau masuk surga? Walamma ya'tikum. Kalian belum merasakan. Mislul ladzi khalau. Seperti yang pernah dirasakan oleh orang sebelum kamu. Apaan itu? Dua pertanyaan itu. Al-Quran nanya. Nanti menarik sekali di bab wasol fasol. Antara dua jumlah kok enggak diwasol. Tapi dipasol. Sebab yang kedua merupakan jawaban dari yang pertama. Pertanyaannya kenapa masat dijawab masat humul baksa. Mereka kan yang dipastikan masuk surga karena tuh sudah merasakan wadhan wazulzilu digoncang sampai-sampai goncangan dahsyat mereka berkata si Rasul pun berkata apalagi orang-orang beriman yang mata nasrullah kapan pertolongan Allah. Tuh PL-nya enggak disebut secara tersurat. Tapi lewat pandangan balaghah kita sudah bisa menangkap. Pertolongan Allah ketika mereka bertanya, udah datang apa belum? Udah datang apa belum? Kita bisa menjawab, belum. Kalau udah datang ngapain nanya? Oleh karena itu, PL yang bisa kita tampakkan PL mudhari. Mata ya'ti. Tuh gitu. Mati nasrullah. Wah, ini lama-lama grup ini jadi mufasir juga ini. Mufasir maksudnya tukang pasir. Itu kan di material banyak pasir. Tukangnya namanya mufasir. Mata ya'ti nasrullah. Tuh kapan datang? Allah dijawab. Tuh. Inna nasrallah qarib. Pertolongan Allah dekat. Nah, secara balaghi dekat itu juga jangan pakai ukuran kita. Dekat. Kenapa dekat? Pasti kiamat. Lama apa masih lama apa udah dekat? Al-Quran dekat. Kenapa? Karena pasti. Pasti. Kita janjian di sebuah tempat menunggu teman. Percaya betul itu teman nggak akan bohong. Pasti datang. Santai kita, nggak usah nunggu. Ntar juga waktunya datang. Tuh itu namanya dekat. Walaupun sampai seminggu. Walaupun 2 hari. Kita ada waiting list 2050. Dekat apa sebentar apa lama? Sebentar. Karena pasti dipanggil. Yang pasti ya. Dan ada permainan. Itu maksudnya qarib. Pasti pertolongan Allah. Iya. Berikutnya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Ini kita bisa duga ya. Kita bisa bahwa VL yang ya'ti juga. Bangsa Arab sebagai objek maupun di Madinah kan bukan cuma ragu-ragu. Nggak percaya ketika diinformasikan nanti ada kiamat, ada kehidupan akhirat, ada surga, ada neraka. Mereka kan ragu. Akhirnya mereka berkata sambil mengejek, mata hadzal wa'du. Kapan janji ini? Kalau kamu benar bahwa nanti ada kiamat. Kalau ada balasan baik buruk, mana dia? Tuh dia pakai mata. Lagi-lagi bisa juga mata ya'ti hadzal wa'du. Nah, bukan sembarangan nanya itu. Nanti pada bab khurujul istifham. Iya. Berikutnya. Nah, ayyana. Kalau Pak Yahya bacanya bukan ayyana, ayeuna. Itu. Iya dah. Artinya apa? Kapan? Sama mata.
Cuma penggunaannya yang berbeda. Yus'alu biha aniz zaman. Digunakan untuk menanyakan waktu. Al-mustaqbal saja. Ya akan datang. Dan yang akan datang pun itu hanya tentang sesuatu yang menakutkan, yang besar. Itu informasi dari para ulama balaghah. Kok ulama balaghah itu atas dasar kajian penelitian yang ada di dalam Al-Quran tentang ayat. Oh, ternyata menanyakan hal-hal yang takut. Udah dibikin kaidah. Yus'alu biha aniz zaman al-mustaqbal wa fil ahwal. Yang menakutkan. Jangan ayana tahu artinya terus yang biasa-biasa. Tanya sama teman. Natazhabila suq. Kapan mau pergi ke pasar? Temen yang ditanya kebetulan tahu balaghah. Kan jadi masalah. Dasar pasar ditakutin. Lalu yang nanya juga emang ahli balaghah juga. Sesuai dengan hadis, tempat-tempat yang paling menakutkan pasar. Ya betul tidak? Pasar. Makanya masuk ke pasar baca ta'awuz. A'udzubillah minas syaitonir rajim. Oke, kita lihat contoh. Tuh. Ayyana yaumul qiyamah. Hari kiamat kan menakutkan. Boleh tanya-tanya dalam diri masing-masing. Termasuk orang yang takut kiamat apa berani? Jawabnya berani. Apa buktinya? Gitu. Jadi membedakan berani sama takut dalam kacamata Al-Quran. Tuh yang soleh-soleh tuh yang berani itu. Buktinya dia udah pada kiamat. Tapi kalau yang apa itu, yang nggak siap-siap, nah itu dia yang apa namanya takut kiamat. Tadi yang berani. Ya, itu indikator. Ayyana yub'atsun. Kedua, kapan dibangkitkan? Hari kebangkitan itu hari yang luar biasa, sangat menakutkan. Kiamat, mati semua. Permukaan bumi. Gabung sama yang duluan udah pada mati. Kuburan. Nanti ditiup lagi. Lalu bangkit. Yang ngegelepar, yang udah di dalam kubur, bangkit dengan apa adanya. Kalau matinya pada pakai ihram, kata hadis. Dikutip oleh Wahbah Zuhaili di dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu bab haji tuh. Apa hadis yang dia kemukakan? Ya, seseorang itu mati bagaimana hidupnya. Ya, pakai pakaian ihram gitu. Nanti dibangkit pakaian ihram. Mau dimaknai secara harfiah boleh. Mau dimaknai secara majazi apa itu? Yaitu hormati amal kebaikan dalam konteks ketaatan kepada Allah. Itu kurang lebih. Mengerikan sekali. Maka pertanyaannya pakai ayana. Oke, berikutnya. Ayana dalam Al-Quran. Ini hampir sama. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Kiamat. Sa'ah kiamat. Ayana mursaha. Berlabuhnya. Majaz luar biasa. Kita lagi bepergian. Konteks ilustrasi dalam Al-Quran itu pakai kapal laut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Atas nama Allah. Majreha keberangkatannya. Safinah. Mursaha berlabuh. Allah cerita tentang kiamat. Lalu mempertanyakan. Ayyana mursaha. Kapan berlabuhnya? Hidup ini kan seluruhnya menuju bermuara kepada kiamat.
sedang berjalan. Berjalannya bukan di darat, bukan di udara, tapi seolah di laut. Sebab Nabi menggambarkan hidup di dunia itu bagai laut penuh gelombang. Ya tak? Suka duka luar biasa. Nggak ada laut itu tenang. Demikian juga kehidupan ini. Gelombang kehidupan bangsa sekarang ini luar biasa, sedang menggunung. Ya atau tidak? Sehingga ada koalisi apalah segala macam anak kami dan seterusnya. Nah, itu mengerikan, menakutkan. Ya tak? Iya, kan. Maka pakainya ayana. Karena hidup ini digambarkan ibarat sedang berlayar di laut, pertanyaannya ayana mursaha. Tuh. Kapan berlabuhnya sampai di pantai? Pengen cepet-cepet sampai apa enggak? Gitu kurang lebih. Yang ditangkap. Siapa yang berlayar di tengah laut? Enggak pengen sampai. Zaman orang tua kita haji 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oke, 2 bulan waktu pergi. Terus di Tanah Suci sebulan. Terus pulang lagi. Tuh, 6 bulan. Berpulang. Kita sekarang apalagi haji plus 6 hari kali ya. Itu. Ayana itu kaji kita. Oke, yang berikutnya nomor 2. Amwat ghairu ahya wa ma yash'urun ayyana yub'asun. Ini ayatnya panjang, saya ambil potongan, nanti silakan dicek. An-Nahl 21. Mereka mati amwat. Ghairu ahya, tidak hidup. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan ayyana yub'asun, kapan dibangkitkan. Mereka itu. Ya. Nomor 3, la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Mbak. Tuh. Gak ada yang tahu, baik yang di langit maupun yang di bumi, tentang yang gaib. Jadi gak ada, jangan pada kedukun. Illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa ayyana yub'asun, kapan dibangkitkan. Ayyana lagi. Nomor 4, yas'alun yaumuddin. Yaumuddin hari kiamat. Din, kenapa disebut yaumuddin? Din artinya agama, karena din artinya balasan. Hari pembalasan ya kiamat. Kelima, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alunaka anis sa'ah usaha. Nah, itu yang tadi. Iya, jadi tentang kiamat, kapan berlabuhnya, tentang kebangkitan, dan seterusnya. Lalu kita bagaimana menggunakan ayana? Silahkan saja. Kalau yang kita tanyakan tentang yang menakutkan, pakai ayana. Oke, selesai. Nah, yang kelima, kaifa. Kaifa artinya bagaimana? Yus'alu biha anil hal. Untuk menanyakan keadaan. Ini kita insya Allah luar biasa akrabnya. Kaifa haluka, itu udah biasa. Kadang-kadang ngigonya saja pakai kaifa haluka. Dan tuh istrinya di sebelah atau suaminya di sebelah bingung. Ini apa-apaan ini istri saya. Memang lagi di Arab kali. Gitu. Nah, contoh. Kaifa haluka. Keadaan. Kalau diterjemahkan apa kabar? Iya. 2, 3, 4 bagus sekali tuh. Kaifal mal. Uang. Gimana uang? Ada. Kaifal iyal. Keluarga. Kaifal mal. Kaifal. Oh, 1, 2, 3 tuh. Kaifal hal. Kaifal mal. Kaifal iyal. Keluarga. Tanya tuh teman-teman. Kalau ketemu orang Arab, tanya tiga-tiganya. Wah, ini orang belajar di mana nih katanya. Udah tahu sajak. Kaifa wasalta ilal ma'had. Gimana bisa sampai ke LBIQ? Nah, itu kan soal keadaan. Padahal hujan lebat. Oh iya, saya bawa payung yang bisa terbang umpamanya. Iya. Kaifa sihhatuka? Gimana kesehatan? Lagi jenguk orang teman sakit. Dengan kaifa haluka?
Ya dah. Masa ketahuan udah lagi berbaring di lagi ditanya gimana keadaan. Ya dah. Tapi yang apa namanya lebih tepat kaifa sihhatuka? Gimana kesehatan? Terus dia jawab, alhamdulillah tahassanat. Alhamdulillah baik. Yani tahassanat as-sihhah. Ya itu kaifa. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 28. Yang pertama kali ketika menelusuri kaifa dalam Al-Qur'an. Kaifa di sini tetap kajian kita sebagai istifham. Tapi nanti kedalaman maknanya ada pada khurujul istifham. Fatakfurun adalah kalam Allah. Pakai kaifanya. Masa sih Allah nanya sebenarnya? Coba kita lihat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal dulu kalian enggak ada. Asal Al-Qur'an dulu mati. Itu kematian pertama. Kemudian kalian dilahirkan tuh hidup. Summa yumitukum. Pas hidup ada 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Yumitukum. Di situ mati. Habis mati, summa yuhyikum. Bangkit dihidupkan lagi. Habis itu digiring. Kemana? Summa ilaihi turja'un. Kalian dipulangkan. Pulang kampung namanya. Tuh bahasa Al-Quran aja pulang. Jadi kematian pulang, nggak usah nangis. Ya tidak? Ya pulang. Wah ini menarik sekali kalau dikaji. Dalam hidup ibarat bepergian. Nabi sendiri yang menggambarkan itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah hidup di dunia seperti orang asing. Kita bekerja di negeri orang. Itu kan asing kita. Ya, dipastikan pengen pulang. Pasti terhadap kematian rindu pengen. Lebih vulgar lagi, au abiru sabil. Hidup di dunia ini ibarat nyebrang jalan. Nyebrang jalan di Mas Mansur. Lalu lintas padat. Pertanyaannya, siapa dah lagi nyebrang kayak begitu pengen lama-lama di tengah jalan? Gak ada. Di udara lagi pengen. Siapa yang mau lama-lama itu di udara? Lagi pulangnya juga begitu. Maka makna yang ditangkap sikap kita terhadap kematian begitu. Bukan cuma sekedar pengen cepat sampai. Kemana sampai adalah bahasa lain kematian. Tetapi kalau mau sampai, seneng. Ya atau tidak? Pokoknya pulang haji, udah sampai. Belum sampai aja masih ngantri, di-delay lagi 2 hari. Pas naik ke pesawat, udah boleh pulang. Tuh duduk di pesawat, seneng. Bukan cuma seneng, kelelahan luar. Hilang sehilang-hilangnya. Tuh dia. Kemudian adalah sampai. Gitu. Apalagi yang udah sepuh-sepuh nih. Ya mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita itu rasa senang kepada sampai. Nah gitu. Kaifa. Kayak nanti di khurujul Islam ini kita ketemu lagi. Yang berikutnya nomor 2. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah ala urushiha. Seperti orang yang lewat. Urushiha. Sebuah kampung rak-poranda khawiyah. Jadi atapnya ada di bawah. Tertimbun bawahnya gitu. Qala, lalu dia bertanya,
Anna kita belum sampai. Kita masih kaji kaifa. Anna yuhi hadhillah ba'da mautiha. Anna bagaimana bagaimana? Allah menghidupkan kampung yang sudah mati kayak begini. Ya, fa'amatahullahu mi'ata am. Akhirnya dia langsung dimatikan oleh Allah. Berapa lama? 100 tahun. Kemudian dihidupin lagi. Terus ditanya, kam labista? Berapa lama kamu tidur? Nah, mati itu tidur. Tidur itu adalah mati. Terus dia jawab, labistu yauman aw ba'da yaum. Ya, paling 1 hari atau setengah hari. Terus Allah bilang lagi, bal labista mi'ata am. Kalian engkau itu tidur 100 tahun. Fanzur ila tu'amika. Lihat, dia bawa makanan. Wasyarabika dia minum. Dia bawa minuman. Lam yatasanna, belum berubah. Ya, belum basi 100 tahun. Padahal makanannya keredok. Kado kali. Sama semur tahu. 100 tahun tuh enggak basi. Wansur ilahi marika. Tapi pada saat sama, lihat tuh keledainya udah tinggal tulang belulang. Apa maksudnya? Walinaj'alaka ayah. Agar itu bisa aku jadikan sebagai ayat, itu bukti. Linnas, bagi semua orang. Bukan cuma aja. Bagi kita. Allah lagi ceritain sama kita. Ada apa? Tanda kekuasaan Allah. Apa diantaranya yang sederhana bisa kita tangkap? Ada 2 waktu yang terjadi pada saat yang sama. Itu makanan 100 tahun gak apa-apa. Seperti baru kemarin. Masih hangat. Pada saat yang sama, itu keledainya udah tulang belulang. Kayak begitu tanda kekuasaan. Kita juga kalau ngimpi gitu. Padahal baru semenit. Itu udah lang-lang. Ya tidak? Ke Amerika, ke Singapura. Terus balik lagi ke sawah. Sungai. Mancing. Lagi mancing kepleset. Jatuh sama bantal-bantalnya. Paling 1 menit. Tuh, tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, sederhana sekali meyakini, mengimani Isra Mi'raj. Cuma sekejap ke 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, terus pulang lagi, gitu. Iya, iya. Nah berikutnya, wanzu ilal izam. Lihat tuh tulang-tulang keledai kamu. Kaifanun shizuha. Summa naksu. Dihidupin lagi terus. Bagaimana tuh ada kaifah. Kami kalau ditafsir narfa'uha, mengangkatnya. Maksudnya membangkitkan, menghidupkan. Nanti yang dikubur kepada tulang belulang itu dibangkitkan. Dibangkitkan summa naksu halahma, dikasih dagingnya. Tuh, tulang-tulang itu dikasih daging lagi. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh bagi kasus tadi, setelah jelas kayak begitu, akhirnya dia berkata, "Oh, aku tahu, aku sadar." Bahkan a'lamu di sini aku yakin. Tuh. Alimanya fi'il yakin ya. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Selesai ya. Kaifah. Berikutnya ke-6 aina. Oh ini masih ada 3 lagi nih. Semuanya 9 kalau nggak salah apa berapa? Apa 11 ya. Pak Jamal nanti kalau udah kecapean silakan pada minum gitu. Ya. Mau ke warung dulu juga nggak apa-apa. Biarin saya sendiri di sini. Nih yang 6 nih aina. Artinya di mana? Yus'alu biha anil makan. Jadi kalau ada aina pasti yang ditanya adalah tempat. Kalau kita mau menanyakan tempat, harus gunakan aina. Demikian. Iya. Contoh. Aina asimah. Itu dah.
ibu kota Indonesia. Kan tempat. Ainal mis'ad. Kita lagi di LBIQ. Mau tanya, di mana lift? Kan tempat. Aina ma'had lughatil Quran wa ulumih. Di mana? LBIQ. Di Mas Mansur. Awaludin 2. Tanah Abang. Aina hadiqatul hayawanat. Di mana? Kebun binatang. Tuh tempat. Lalu pakai aina. Maka nanti ketemu di Al-Quran berikutnya. Tuh, aina dalam Al-Quran. Wa yauma nahsyuruhum jami'a. Summa naqulu lilladzina asyraku. Pada saat kami kumpulkan mereka semua. Kemudian kami bilang kepada mereka yang musyrik. Ada orang musyrik tuh pada kumpul. Ditanya oleh Allah. Aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Mana Tuhan-Tuhan kalian selain aku yang dulu kalian sembah. Gitu. Mana dia? Coba dong. Minta tolong sama dia. Gitu. Ditanyakan secara vulgar pakai aina menunjukkan tempatnya. Seolah-olah kasih tahu, aku nggak tahu kali. Gitu seolah-olah Allah. Kasih tahu dong, kan Tuhan kamu di mana? Itu aina itu di mana? Bab yang tanya di mana? Sono di belakang pintu. Gitu. Ya, Tuhan kamu yang dulu kuntum dulu tuh. Mun, kalian yakini dia sebagai Tuhan, lalu disembah. Iya. Kalau dalam konteks Arab pada saat itu, bangsa pada itu, ya memang berhala kan menganggap berhala itu Tuhan. Mana dia? Mana dia? Tapi berhala dalam arti lebih luas, yaitu semua taat selain Allah itu berhala. Dia taatnya maharta, itu berhala. Itu berhala. Dia taat pasan, itu berhala. Karena dia menjadikannya tempat ketaatan. Taat bahasa Al-Quran. Tuhan, ilah. Gitu. Iya. Itu nomor 2. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ini ada 2 istifham. Pertama man. Tapi kaji kita bukan man. Aina. Au kadzdzaba bi ayatina. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan bagian. Idza ja'athum rusuluna, ketika rasul kami yatawaffawnahum. Para rasul itu mereka penuhi segala kebutuhan batinnya, tapi mereka tidak menerima. Qalu, mereka berkata, aina ma kuntum tad'una. Ini aina di mana? Hanya mausul. Bukan aina ma mimnya nyambung, bukan. Di mana apa tuh yang dulu kalian senantiasa berdoa kepadanya selain Allah. Berhala. Qalu, mereka biasa berkelit. Dollu anna. Mereka kabur dari ini. Sesat gitu. Wasyahidu ala anfusihim. Mereka bersaksi. Artinya sendiri di anfusihim. Annahum kanu kafirin. Ternyata mereka yang dianggap berhala, manusiakah, jabatankah, kanu kafirin. Mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kaji, mana dia? Mana dia? Ditanya. Ya. Ini gambaran akhirat, bagian dari gaib yang begitu nyata kehebatan Allah, Al-Quran. Ini ada sepintas contoh lagi aina, dan memang harus diperbanyak contoh. Ya, nomor 3 Pak Jamal. Summa
Yaumal qiyam yukhzihim wa yaqulu tu aina syurakai. Ada aina lagi. Mana sekutuku? Artinya mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang kalian jadikan sebagai sekutuku. Begitu maksudnya syurakai. Paham itu? Teman. Yang dulu senantiasa kalian yusyakuna fihim. Rindu kepada mereka. Paham rindu? Ada orang di samping iman kepada Allah, secara formalitas, dia punya Tuhan lain. Terus Tuhannya berupa keris lah. Wah, dia luar biasa rindunya. Kemana-mana dia bawa. Kalau keluar malam rasanya kurang tenang kalau nggak bawa keris. Tuh kan itu, yusyakuna fihi. Nah, utul ilma, maka yang pada punya ilmu berkata innal khizyal yauma as-su'a, ya. Mana dia? Innal khizyal yauma was-su'a kafirin. Akhirnya mereka bahwa kerugian pada hari kiamat dan keburukan itu hanya orang-orang yang mengingkari Allah. Ya, kaji kita aina. Contoh yang keempat, wakil lahum aina ma kuntum ta'budun. Sama tuh. Mana yang dulu kalian selalu sembah? Ya, sembah artinya taat. Yang terakhir, wa yauma yunadihim fayaqulu. Saat dia memanggil mereka, dia Allah. Fayaqulu. Maka Allah berkata, alladzina kuntum tazumun. Sama dengan yang tadi. Oke, berikutnya Pak Jamal yang ketujuh, yaitu anna. Nah, anna artinya ada 3. Pertama, di mana? Boleh di mana, boleh min aina. Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, dari mana? Jadi kalau ketemu anna di Al-Quran, lihat dulu kemungkinan 3 makna. Yaitu pada konteksnya. Anna baituka, di mana rumahmu? Anna jita, dari mana kamu datang? Ya. Anna laki haza dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana? Anna haluka. Sama dengan kaifaluka. Oh iya, ini contohnya. Tuh, sekaligus. Anunya Pak Jamal digeser ke kiri lagi. Biar mudah-mudahan teman juga udah baca di rumah. Oke, cukup. Kita berikutnya contoh dalam Al-Quran. Bisa hukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum. Tuh, kita udah bisa melihat. Bukan anna artinya di mana. Bukan anna dari mana. Tapi yang paling cocok kaifa. Istri kalian adalah ladang. Oleh karena itu ladang kalian anna kaifa syi'tum. Bagaimana? Nah, ini enak belajar tafsir ini. Di tengah masyarakat banyak dipahami secara salah, keliru. Karena lagi ceramah, penceramah suka sambil bercanda. Sementara audien, strata tangkapnya, daya tangkapnya beda-beda. Akhirnya yang bercanda itu yang ditangkap. Mau dari sini, dari situ, itu yang ditangkap. Padahal bukan itu maksudnya. Kayak nomor 2. Qala ya Maryam anna laki. Itu ada anna laki. Nabi Zakaria berkata kepada Maryam. Pas dilihat ada makanan. Padahal dia lagi nganterin. Anna laki haza. Dari mana? Kalau yang tadi kan bagaimana? Nah, ini anna laki. Dari mana? Yang ketiga, waqala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku. Nah, cerita Talut sama Jalut. Ya. Qala lahum nabiyuhum. Nabi mereka
berkata kepada mereka para umat. Apa kata nabinya? Allah telah mengirim, membangkitkan buat kamu Tolut sebagai raja. Tolut orang biasa, nggak kaya, nggak miskin. Miskin gitu. Sementara budaya yang ada, raja itu syaratnya harus kaya, gagah dong. Kaya. Mereka menjawab, Anna tuh gimana? Kaifa? Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana dia bisa jadi raja buat kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Kami lebih berhak ke paham. Karena ini Allah yang milih, bukan partai. Jadi nggak bisa. Ini kekuasaan Allah, Allah lebih tahu. Akhirnya Tolut jadi raja, walaupun miskin. Dia gagah, berani lalu mengalahkan Jalut. Dan menarik juga cerita ini. Nah, kaji kita adalah Anna. Tuh, bagaimana? Dia mengingkari, enggak mau. Nah, ini namanya istifham lil inkar. Sama dengan tadi. Fatakfuruna billah itu lil inkar. Bahkan bisa jadi numpuk nanti. Bisa inkar juga, bisa ta'ajub. Oke, nomor 4. Di marroh, ini sudah. Cuma ya kalau yang tadi bukan Anna. Tapi sekarang Anna yuhi. Bermakna bagaimana? Bagaimana Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Itu juga inkar. Iya. Oke. Ini kam. Kam berapa? Ya. Berapa? Sebentar. Di kayu panjang. Saya konfirmasi ke Pak Jamal. Apa sisa waktu cukup untuk tanya jawab atau mau diteruskan aja? Halo Pak Jamal. Halo Ustaz. Sebab terlalu ini nanti Tanya jawab aja Ustaz. Tanya jawab aja Ustaz. Tanya jawab. Oke dah. Iya. Ini usulan bagus menurut saya ini. Sebab bisa jadi ada beberapa pertanyaan yang terpendam. Jadi kita catat, kita sampai di kam ya. Ya, kam belum Ustaz. Nanti ini saya masukkan ke pertemuan ke-14. Iya, 14 kam. Ya, judulnya nanti sisa adawat istifham dan khurujul istifham. Baik.